Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Di pertemuan yang hampir sudah menginjak menyelesaikan materi kita ya. Semoga kita senantiasa tetap diberikan keistiqomahan, kemudian juga pemahaman yang semakin hari setiap kali pertemuan kita juga akan bertambah dan semakin dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, terkait pertemuan karena kali ini dikarenakan cukup banyak materi yang akan kita bahas. Oleh karena itu langsung saja kakak mulai terkait materi yang pada hari ini akan kakak sharingkan adalah terkait ini ya. Mungkin huruf ini sudah tidak asing lagi bagi adik-adik semua. eh, yang cukup aneh kadang antara huruf dengan bunyi yang berbeda. Sebetulnya tidak aneh ya, akan tetapi memang ilmunya saja yang kadang belum kita kuasai. Oke, baik. Jadi kakak perlu jelaskan ini adalah huruf-huruf fawatih aswar ya, atau sering lebih dikenal yaitu fawatihus suwar ya. Huruf ini adalah huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah juga yang sering kita jumpai di awal-awal surah ya, surah-surah dalam Al-Qur'an. Ya, ada beberapa surah yang di awal itu diawali dengan huruf-huruf yang kakak tunjukkan di sini ya. Nah, jadi yang termasuk fawatih aswar di sini sendiri eh, terbagi sampai sekitar 14 ya jika dikumpulkan pada kalimatnya. Jadi kalau kita lihat per huruf itu, jadi ini sekitar ada 14 ya semuanya ini ya, per hurufnya ini ya. Setiap rumusnya seperti ini, setiap nun ini semua total sekitar 14 ya. Jadi huruf-huruf khawati aswar ini sendiri juga banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran, yang dimana kasusnya memang berbeda-beda ya. Ada yang dia satu huruf ya, ada juga yang kadang dua huruf, ada juga yang sampai empat. Nah contohnya kalau satu huruf ini ya, ini satu huruf. Kalau dua huruf ini ya. Kalau yang sampai 5, nah ini ya. Ini terbagi di dalam surah-surah Al-Qur'an letaknya berbeda-beda dan khusus seperti itu ya. Contohnya saja kakak akan contohkan jika dia yang terdiri hanya satu huruf itu di surat Shad. Nah, surat Shad itu sesuai juga dengan hurufnya ya di awalnya. Maka dia hanya satu huruf ya. Kemudian juga kalau dua huruf banyak seperti surah Az-Zukhruf, seperti huruf ha dan mim ya. Huruf ha dan mim ini di surah Az-Zukhruf itu ada. Kemudian juga masih banyak lagi ya. Jika yang letaknya itu sampai 5 huruf itu terdapat di dalam surah Maryam ya. Surah Maryam yang ini. Ini terdapat di awal surah Maryam. Kaf, ha, dan seterusnya ini ya. Ini sekitar ada 5 huruf. Nah, ini terdapat pada surah Maryam ya. Selanjutnya perlu kakak sampaikan juga bahwasanya ini sebetulnya kurang lebih mirip-mirip terkait materi mat kemarin ya, seperti mat lazim harf musyba atau mutsaqal dan mat lazim harf mukhaffaf ya. Jadi ada beberapa huruf ya yang memang ketentuannya itu dia hanya membacanya panjang matnya itu hanya
satu alif atau dua ketukan ya. Contohnya saja ini ya, ujungnya. Maaf, harusnya kakak kasih tanda lebih jelas ya. Iya, seperti ini ya. Jadi tanda ini seharusnya seperti ini ya, lebih jelasnya. Nanti bisa dilihat lah. Ya, seperti ini seharusnya. Kurang besar saja mungkin dan kualitas gambarnya kurang bagus ya. Ini satu huruf yang dibaca secara mad tabi'i ya. Kemudian juga nanti berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Ada beberapa huruf yang harus dibaca sebanyak 6 harokat ya panjangnya ya. Itu dikumpulkan menjadi, kalau kakak bisa singkat itu naqoso asalukum ya, disingkat naqoso asalukum. Apa aja hurufnya kak? Ya, hurufnya ya ada nun, naqoso asalukum. Hurufnya apa aja itu kak? Ada nun di sini ya. Kemudian qaf, so, ain, sin, lam, kaf dan mim ya. Yang kakak maksud dari sini salah satu contohnya. Nah, ini kalau kita berbicara lam, maka ini panjangnya dibaca sampai 6 harokat. Nun mana? Nun ini. Kemudian ain mana? Ain ini. Dan seterusnya seperti itu, oke? Baik, kita akan kakak hapus. Nah, jadi itu ketentuannya ya, beberapa tadi huruf-huruf yang wajib panjangnya sekitar 6 harokat. Selain itu dia juga akan menjadi tanda-tanda baca yang berbeda ya. Dalam arti contohnya, jadi arti dari kata muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang tidak diberikan harokat. Maka seperti kita kemarin mempelajari huruf-huruf makhrijul huruf, maka ketika membaca seperti ini, ketika tidak beri harokat adalah bunyinya nun ya. Bukan na tapi nun ya. Seperti ini bukan ko tapi kof. Ini terkait huruf-huruf fawati as-suhar ya, dimana dia selain berada di awal surah, letaknya dia juga termasuk huruf-huruf muqatta'ah yang tidak diberi harokat kasrah, fathah, dhammah, fathaten, kasroten dan dhammaten seperti itu. Kan dia berdiri sendiri bunyinya. Baik, langsung saja akan kakak praktekkan terkait huruf-huruf fawati as-suhar. Bagaimana sih cara membunyikannya dan bagaimana dan kenapa dia harus bunyinya seperti itu ya, akan kakak jelaskan. Oleh karena itu silakan disimak baik-baik. Yang pertama, sini ada huruf nun ya. Ingat di sini nun, bukan na tapi nun. Berapa panjangnya? Karena dia termasuk tadi naqoso asalukum, maka dia panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Nun ya, wajib 6 harokat. Selanjutnya huruf ya betul kof, bukan ko ya. Kof. Oke, ingat ujungnya harus ada kof ya, karena dia termasuk tadi ya, ujungnya itu karena dia termasuk yang 6 harokat, maka dia harus dimatikan ada kofnya ya, kofnya. Sejatinya dia itu hurufnya seperti ini ya, kof, kof, maka dia ujungnya harus dibunyikan kof ya. Nah seperti ini juga sama bacanya apa? Betul, bukan so tapi sod
ya. Jika dia huruf muqatta'ah kan shad ya. Maka ketika dia diberi termasuk huruf fawati asghar maka ujungnya itu harus ada pantulannya cukup jelas ya. Shad seperti itu. Baik. Jadi shad di sini secara gamblangnya seperti ini kalau bisa dijelaskan. Ya. Shad. Nah, kalau tadi ini qaf seperti ini. Qaf. Nah, kalau ini shad seperti ini. Oke. Nah, kita beranjak pada huruf fawati asghar berikutnya, yaitu ini sini hanya 2 harokat ya. Karena dia termasuk tadi ya huruf yang hanya 2 harokat. Itu disingkat hayya toharo. Mohon maaf tadi sekilas info harus kakak beritahukan hayya toharo ya. Jadi insya Allah kalau huruf-huruf ini dia panjangnya tidak akan nyampe 6 ya. Hanya 2 ya. Hanya 2. Ada apa aja tadi? Betul, ha, ya, to, ha, dan ro. Nah, terkait ini apa? To dan ha ya. Oke. Maka dia hanya 2 harokat mad tabi'i. Toha, toha ya, tidak boleh terlalu panjang ya. Hanya 2 harokat masing-masing huruf. Toha. Oke, selanjutnya di sini sama toknya dia termasuk hayal tohuro tadi ya, maka dia wajib hanya 2 harokat. Dan sinnya dia termasuk yang 6 harokat. Tosin ya. Kakak ulang sekali lagi. Tosin ya. Maka harus dibedakan antara yang 2 harokat dengan yang 6 harokat panjangnya. Selanjutnya hak termasuk tadi yang hayal tohuro ya, maka cukup 2 harokat. Hamim ya. Haknya 2 harokat, mimnya 6 harokat. Betul sekali. Selanjutnya ini pasti tidak asing lagi. Yasin. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini perhatikan sama-sama 6 harokat semua ini. Alifnya tetap, lamnya yang 6 harokat. Alif lam mim ya. Karena dia termasuk masuk dalam kategori mad lazim harf mutsaqqal ya. Maka dia harus ada dengung. Di mana sih Kak dengungnya? Nah, di sini ketika dia perpindahan dari alif lam ke mim ya. Maka disinilah letak gunnahnya. Kakak contohkan sekali lagi. Alif lam mim. Jadi ketika lam itu ditekan karena dia termasuk mad lazim harf mutsaqqal di situ ya. Maka panjangnya ya cukup 3 ketukan atau 1,5 alif. Oke. Sekali lagi ulangin. Alif lam mim. Oke, sampai sini jelas ya. Kita berlanjut pada huruf berikutnya. Ya, ini alif lam dan ini termasuk hayya tahura. Maka roknya 2, lamnya 6 ketukan. Mari kita coba. Alif lam ra. Cukup seperti itu ya. Tidak boleh dipanjangkan lagi. Selanjutnya
Di sini ada seperti ini ya, lebih jelasnya. Wah, ini ada 3 huruf yang sama-sama panjangnya 6 harokat. Maka dipersiapkan juga napasnya, oke? Alif lam mim sad. Ya. Ingat. Oke, seperti itu ya. Jadi memang harus dipersiapkan untuk napasnya karena dia termasuk yang panjang seperti itu ya. Maka mempersiapkan nafas sebelum praktik pengucapan ini sangat diperlukan agar dari awal kita mengucapkan sampai akhir itu sampai ya. Seperti itu. Oke, berlanjut ke huruf berikutnya. Kakak jelaskan untuk tanda bacanya. Baik, kita baca sama-sama. Ini ya. Alif lam mim ra. Ingat, di sini kaidahnya masuk tadi mad lazim harf mutsaqal. Kita perpindahan dari lam ke mim, dia harus mendengung ya. Karena dia ada gunnahnya. Karena kaidahnya sebetulnya seperti ini. Ketika kita mengucapkan lam kan seperti ini ya. Nah, ketika selanjutnya adalah huruf mim. Maka dia seperti ini, Dek. Lam, di sini mim, ingat? Sini maaf ini salah. Lam. Nah, seperti ini ya intinya ya. Jadi ketika ada mim, kan sini lam ini ya maksudnya ya. Kemudian di sini mim, dalam arti ini mim. Ya. Maka ketika seperti itu kaidahnya apa? Mim mati bertemu dengan mim mati idgham mimi, betul. Oleh karena itu di situ ada gunnah sepanjang 3 ketukan atau 1,5 alif. Ya. Seperti itu. Itu secara rinciannya ya. Nanti kalau ditanya kalian biar nggak bingung seperti itu. Baik, mari kita coba lagi terkait untuk huruf khawati ashar yang ini. Oke. Oke, mari kita coba tarik nafas. Alif lam mim ra. Oke, cukup seperti itu saja. Selanjutnya di sini to, sinnya ingat tanda bacanya gini dan mimnya seperti ini. Mari kita coba. To sim mim. Ya. Ingat dia juga ada gunahnya, ada dengungnya. Karena secara logika itu seperti ini. Ketika sin kan gini ya. Jika kita rinci gitu ya. Sin, nah ini ada ya mati, kemudian ada nun mati. Bertemu setelah itu di sini ada mim seperti yang kita tuliskan tadi. Ya. Jadi ketika sin, ini sin ya, hurufnya sin. Dan ini untuk mim. Maka kaidah tajwid yang pernah kita pelajari harus kita ingat juga. Ketika sin bertemu dengan di sini mim, maka nun mati bertemu dengan mim adalah idgham bi gunnah. Oleh karena itu, ketika terdapat seperti ini maka wajib untuk didengungkan. Berapa dengungnya? Sama 1,5 alif atau 3 ketukan. Mari kita coba dan tetap mengingat di mana kita harus gunnahnya ditekan. Tosim mim. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada 5 huruf. Wah, 5 huruf ya. Tapi perlu diperhatikan ada beberapa yang 6 dan ada beberapa yang panjangnya hanya 2 harokat. Ya, sini kakak akan perjelas. Ya. Di sini kaf yang 6 harokat, ain yang 6 harokat, dan sod yang
6 ketukan, mohon maaf maksud kakak. Haknya 2 ketukan, ya-nya 2 ketukan. Mari kita coba. Tarik nafas-nafas. Nafas yang dalam maksudnya. Kaf ha ya ain sad. Ya. Sekali lagi. Mari disimak secara baik-baik. Kakak pakai 2 tangan nih biar membedakan mana yang 2, mana yang 6. Kaf ha ya ain sad. Oke, bisa diambil, bisa didapatkan mana yang 2, mana yang 4. Baik. Selanjutnya kakak perlu jelaskan juga terkait di mana dia ada gunnahnya, ya. Nah, gunanya di mana? Betul, ketika ain bertemu dengan shad. Karena logikanya seperti ini. Kita akan tuliskan ain seperti ini, ya. Kemudian dengan shad seperti ini. Aduh, mohon maaf. Shad seperti ini. Oke, jadi ketika nun mati di sini ada nun mati, ya. Dalam arti sini ain, hurufnya ain bertemu dengan shad, maka dia termasuk hukumnya apa? Ikhfa. Betul sekali, ada samar-samar. Maka di sini menjadi perlu digarisbawahi bahwa dia termasuk dari mad lazim harf mukhaffaf. Mad yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, ya. Maka di sini sifatnya dia lebih kepada ikhfa ketika dengungnya, bukan kepada gunnah, ya. Mari kita coba. Kaf ha ya ain sad. Oke, bisa kita dapatkan di mana dibaca harus panjang 6 harokat, 6 ketukan, mana yang 2 ketukan, mana yang harus diikhfakan. Sama-sama harus dapat, ya. Baik, selanjutnya kita bahas huruf berikutnya. Nah, ini ha, berapa harokatnya? Berapa ketukan? Betul, 2 ketukan saja. Mimnya berapa? 6 ketukan. Betul. Mari kita coba. Ha, mohon maaf. Ha mim. Cukup segitu saja. Baik, selanjutnya. Kakak akan beri lebih jelas tandanya. Di sini ada 3 huruf yang sama-sama memiliki tanda baca 6 ketukan. Maka dipersiapkan napasnya. Mari kita coba. Ain sin qaf. Ya. Ingat, untuk dengungnya gunnahnya harus juga jeli, ya. Di sini perpindahan gunnahnya, ya. Maka harus jeli juga. Ya, ketika ain ke sin ada dengungnya, sin ke qaf ada dengungnya. Baik, akan kakak permudah dengan keterangan tulisannya. Jadi seperti ini, ya. Ain, kemudian ada sin dan qaf. Oke, cukup sulit ya nulis dengan ini. Insya Allah bisa baca saja, ya. Tidak bisa, kalau tidak bisa komen di kolom chat YouTube ini. Nah, ini maaf, ini huruf fa. Oke, jadi logikanya ketiga huruf ini kalau dirincikan seperti ini, ya. Maka perlu kakak garis bawahi terkait mana sih yang harus dengung. Terkait ini, ketika nun mati bertemu dengan sin, perpindahan dari ain ke sin, ini adalah apa? Nun mati bertemu sin? Betul sekali, ikhfa. Kemudian nun mati bertemu dengan qaf, ketika dari sin ke qaf, maka dia termasuk ikhfa. Maka sama-sama kedua-duanya perpindahnya ini adalah termasuk ikhfa, harus samar-samar. Oleh karena itu mari kita coba kembali agar semakin paham. Ain sin qaf. Ingat, ujungnya harus dipanjangkan qaf. Ini dia juga termasuk
panjang tadi ya, 6 harokat ya. Maka karena dia termasuk ketika muqatta'ah qafnya seperti ini, nah ini ada fa mati, maka harus diperlihatkan bunyi fa-nya. Qaf. Seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan terkait huruf-huruf khawati as-sughar. Kita akan berlanjut pada materi berikutnya, yang semoga pada materi ini bisa dipahami, bisa dipraktikkan agar untuk materi berikutnya kita sudah mampu menguasai ya, agar mudah menguasai, tidak masih kepikiran dengan materi-materi yang belum kita paham di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.